tahap konsep perancangan dia mencapai ataupun pembiayaannya adalah sekitar 10%. Kemudian yang kedua adalah tahap rancangan itu 20%, tahap pengembangan itu adalah 25%, kemudian tahap rancangan gambar detail, RKS serta RAB itu 25%, kemudian tahap pelelangan itu 5%, dan tahap pengawasan berkala 100%. Nah, ini total keseluruhan ada 100%, yang mana berarti misal nih contoh konsultan perencanaan itu sudah sampai tahap perancangan, prarancangan. Berarti dia progresnya di sini berarti kalau awal kan misalnya dia udah sampai tahap konsep perancangan nih, ya berarti setelah selesai owner wajib untuk memberikan imbalan jasa 10% sekian. Terus tahap perancangan 20% dan seterusnya seperti itu. Nah, ini menurut Permen PUPR nomor 22 tahun 2018 gitu. Jadi menurut permen ini berdasarkan pencapaian prestasi ataupun kemajuan perencanaan setiap tahapannya gitu. Terus berikutnya ini terkait dengan contoh ada pembangunan gedung negara. Ini mengikuti aturan dari Permen PUPR nomor 22 2018. Jadi ini ada konsultan perencana, ini ada pekerjaan konstruksi berarti sudah sedang dilaksanakan di lapangan gitu ya. Terus ini adalah konsultan pengawas. Nah ini untuk mengikuti ataupun secara aturan dari Permen PUPR ini, untuk konsultan perencana ini terkait dengan gambar DED atau engineering estimate dan sebagainya, dia 80% progresnya. Terus kemudian sampai tender konstruksi dia 5%, 15% itu pengawasan berkala. Ini sama saja seperti yang tadi, cuman gambar DD dan engineering sebagainya ini adalah kumulatif dari tahapan ini, dan ini. Totalnya adalah 80% sendiri dari sekian. Nah, ini untuk konsultan perencana seperti ini. Kemudian kalau pekerjaan konstruksi, berarti kan tadi dia lebih banyak, pekerjaan konstruksi itu lebih banyak pada saat dia di lapangan ataupun pada saat proses pelaksanaan. Yang mana berarti 95% biayanya itu digunakan ataupun dipakai pada saat pelaksanaannya. Nah, 5%-nya adalah untuk pemeliharaan. Jadi biasanya ketika pekerjaan pelaksanaan itu sudah selesai, itu kita juga ada biaya ataupun dana yang akan kita keluarkan untuk proses pemeliharaan infrastruktur tersebut, entah itu gedung, jalan, ataupun bangunan-bangunan yang lain gitu ya. Itu ada biaya untuk pemeliharaan ataupun maintenance-nya. Biasanya memang cukup ini juga gitu ya, perlu kita perhatikan ataupun perlu kita alokasikan untuk pemeliharaan ini gitu. Untuk pemeliharaan. Terus kemudian untuk kalau konsultan pengawas, menurut Permen PUPR ini nomor 22 tahun 2018, 90% itu untuk pengawasan pelaksanaan konstruksi. Jadi 90% biaya untuk pengawasan pelaksanaan konstruksi, sedangkan 10% itu untuk pengawasan pemeliharaan. Jadi pada saat pemeliharaan ada 10% alokasi untuk pengawas tersebut mengawasi pada saat pemeliharaan. Jadi ini mengikuti ataupun ini berdasarkan dari Permen PUPR nomor 22 tahun 2018. Nah, kemudian KAK, kerangka acuan kerja itu merupakan menjadi dasar dari membuat HPS, harga perkiraan sendiri, dan juga rancangan kontrak. Jadi kalau misalnya kita mau membuat KAK itu, ataupun kita membuat HPS itu harus ada ataupun harus memiliki terkait dengan KAK, kerangka acuan kerjanya. Jadi semua itu sumbernya dari KAK. Gitu. Jadi mau membuat HPS, mau membuat rancangan kontrak, itu sumbernya dari KAK-nya dulu, kerangka acuan kerjanya dulu kita buat ataupun kita punyai. Dan dokumen itu harus ada dulu KAK ini. Jadi nggak bisa kalau misalnya kita membuat ini dan ini tuh ininya tidak ada gitu. Karena ini adalah dasarnya ataupun sumbernya gitu. Jadi KAK dulu kita iniin, kemudian dari KAK ini bisa kita untuk membuat dasar dari HPS, harga perkiraan sendiri, ataupun bisa untuk terkait dengan rancangan kontrak. Nah, ini terkait dengan KAK, HPS, dan juga rancangan kontrak.
Nah, kemudian terkait dengan KAK konsultan perencanaan, terkait dengan masa pelaksanaan kontrak konsultan perencana dari tahap perancangan sampai dengan tahap gambar detail, RKS dan RAB, ini adalah masuknya ke dalam masa pelaksanaan kontrak konsultan perencana. Jadi kontrak konsultan perencana itu sampai kapan, ataupun berlakunya itu sampai kapan, yaitu pada masa pelaksanaannya ini. Jadi dari tahap perencanaan, tahap konsep, gitu ya, konsep rancangan, sampai ke tahap berdetail, RKS, rencana kerja syarat-syarat, dan RAB-nya. Nah, misal 2 bulan dengan tenaga ahli itu ada 4. Misalnya ada tenaga ahli arsitektur, electrical, mechanical, dan juga estimator. Itu 2 operator dan 1 administrasi. Ini contoh ini ya, contohnya misalnya ada 2 bulan. 2 bulan dengan tenaga ahli, ada 4 tenaga ahli, arsitektur, electrical, mechanical, dan estimator. Kemudian ada 2 operator dan 1 administrasi. Ini untuk apa ya? Yang tenaga yang terlibat untuk terkait dengan pembuatan dari tahap konsep rancangan sampai dengan tahap RAP. Sedangkan masa pelaksanaan kontrak konsultan perencana itu dari proses tender, pekerjaan konstruksi, dan pengawasan berkala saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Jadi ada masa pelaksanaan kontrak konsultan perencana dari tahap konsep rancangan sampai ke RAP, ada juga dari proses tender sampai proses ke pengawasan berkala terkait dengan pekerjaan konstruksi. Nah, ini contoh HPS, harga perkiraan sendiri. Ini aja ya, maksudnya kayak apa? Contoh. Ini contoh ada misal pada masa perencanaan. Jadi kita breakdown-kan ataupun kita pecah menjadi pada saat masa perencanaan sama masa pengawasan berkala untuk biaya personilnya. Contoh pada masa perencanaan itu terdiri ada ketua timnya, ada ahli arsitek, mekanikal, struktur, estimasi misalnya. Dia dengan memiliki pendidikan sekian, jenjang pendidikannya misalnya ketua tim S2 dan ahli yang lainnya adalah S1. Terus kemudian ini adalah terkait dengan harga satuannya nanti berapa untuk setiap ketua tim. Pasti setiap ketua tim dengan ahli-ahli yang lain pasti memiliki harga satuan yang berbeda ataupun pembiayaan yang berbeda. Nah, ini dilihat ataupun bisa kalian lihat itu sekian. Ini contohnya. Nah, sedangkan pada masa pengawasan berkala itu sama saja, ada ketua tim, ketua ahli arsitek, ahli mekanikal, struktur, estimasi gitu. Nah, ini pada masa pengawasan berkala ini terkait dengan nominal ataupun harga ataupun biayanya itu berbeda dengan yang pada saat masa perencanaan. Nah, kemudian ini adalah untuk yang drafter, teknisi, dan staff. Memang jika membutuhkan pada saat masa pengawasan berkala, ya tadi tinggal ditambahkan sedikit. Terus ini ada biaya-biaya yang lain, misalnya biaya non-personil, biaya peralatan, biaya bahan, biaya komunikasi, biaya dokumen, biaya sewa kendaraan, biaya survei sondir, biaya FGD, dan sebagainya. Ini biaya-biaya yang memang mungkin dibutuhkan pada saat proses tersebut. Nanti ketemu akhirnya totalnya sekian biayanya gitu. Ini contoh ada terkait dengan HPS. Misal ada total HPS 320.480.000 sekian. Penyedia itu menyampaikan daftar kuantitas dan harganya. Jadi kuantitasnya berapa, harganya berapa, kemudian dia dilakukan kualifikasi dan juga negosiasi terkait dengan harga yang tadi 327 juta tadi. Nah, dari hasil dari kualifikasi dan negosiasi tersebut, maka penawaran penyedia itu diikat sebagai kontrak lump sum, yang mana selanjutnya dia sebagai pembayaran didasarkan atas tahapan sub output dan juga
outputnya. Nah, jadi penyedia yang menang, misalnya tadi kan HPS-nya adalah 327 juta. Nah, kemudian ternyata penyedia yang menang ataupun yang mendapatkan ini adalah 300 juta, di mana dia diikat sebagai kontrak lamsam, maka penjelasannya sebagai berikut. Ini terkait dengan persentase yang tadi. Persentase yang ini. Kita hitung dari setiap persentase yang tadi, dari setiap tahapan, kita masukkan, karena tadi penyedia yang memenangkan adalah dengan nilai 300 juta, ya maka kita hitung 10% dari 300 juta itu berapa? Misal 30 juta. 30 juta berarti pada saat tahap konsep perancangan, ketika itu sudah selesai, berarti kita harus membayarkan 30 juta kepada konsultan tersebut. Dan seterusnya, misalnya 20% tadi kan saat perancangan dikali 300 juta dan seterusnya. Ini adalah nominal HPS-nya. Jadi karena tadi kan yang kita ini adalah 327 juta, nah ternyata pas kita melalui proses penawaran dan sebagainya, itu dapatnya yang 300, jadi total pembayarannya adalah 100% ini, 10% ini dikalikan dari yang penawar yang deal gitu. Nah, terus kemudian kita totalkan semuanya dari 30, 60, dan seterusnya, tahap pembayaran untuk konsultan perencanaan dengan nilai 270 juta. Ini 270 juta bukan? 250 ditambah 150 ditambah dengan 60 ditambah dengan 90. Ini 300 ya, ini total 300.